Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya akan bicara soal Kevin Dix yang semalam ya, itu mencetak gol di Bundesliga. Ini pertandingan terakhir bagi Kevin Dix bermain bersama dengan Borussia Mönchengladbach klubnya. Ketika mereka menjamu Hoffenheim di Borussia Park, Dix membuat gol ketiga, tepatnya di menit ke-80 dengan sebuah tembakan indah dari luar kotak penalti. Dan ini menjadi gol kelima bagi Dix bersama dengan Gladbach pada musim ini. Dan mereka tetap bertahan di papan tengah dan tentunya akan ikut di kompetisi berikutnya di Bundesliga. Tapi kemenangan ini punya arti yang besar buat Gladbach karena kemenangan 4-0 itu luar biasa di depan publik mereka dan menggagalkan ambisi dari Hoffenheim untuk lolos ke Liga Champions langsung. Jadi artinya Hoffenheim itu tertahan di posisi kelima dan harus ikut di Liga Eropa. Jadi memang mereka terpukul dengan kekalahan dari Kevin Dix dan kawan-kawan. Tentunya ini kabar bagus ya buat kita karena pemain salah satu back terbaik kita ini menjadi salah satu back yang tersubur di Bundesliga dengan 5 gol pada musim ini. Jadi sekali lagi selamat buat Dix, dan Dix akan memperkuat tim nasional Indonesia nantinya pada tanggal 5 dan tanggal 9 di FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Kevin Dix saya bergeser ke Calvin Verdong yang bersiap OTW menuju ke Liga Champions, menjadi pemain pertama dari Indonesia yang tercatat dalam sejarah untuk bermain di Liga Champions, tentunya sebagai pemain inti. Sebelumnya mungkin ada Dix ya yang bersama dengan Copenhagen saat itu, tetapi kalau bisa dilihat bahwa Calvin Verdong ini adalah pada musim depan nantinya, jika ia mampu mengalahkan bersama dengan teman-temannya tentunya di Lille dalam pertandingan terakhir di Ligue 1 mengalahkan Auxerre, dan saya rasa mereka mampu mengalahkan karena bermain di kandang Lille dan Lille butuh kemenangan saja untuk membawa mereka lolos ke Liga Champions ya pada musim yang akan datang. Mereka unggul 1 poin di atas Lyon ya, karena Lyon juga akan bertanding melawan Lens, klub yang kuat. Jangan sampai tergelincir bagi bagi Calvin Verdong dan kawan-kawan. Dan saya rasa kalau butuh kemenangan setelah mereka menang melawan Monaco pada minggu kemarin, mereka bisa mengatasi Auxerre dan mereka akan lolos ya untuk mewakili Prancis, karena ada 3 ini kan sesuai itu langsung lolos. Peringkat keempat akan ikut kualifikasi dan kelima nantinya akan ikut di Liga Eropa. Jadi pasti ambisi dari Lille, dari Calvin Verdong ini luar biasa nantinya bersama dengan Lille untuk membawa mereka lolos ke Champions League. Nah, untuk Martin Paes bersama dengan Ajax ini berat karena mereka tertinggal 3 poin dari 20 di Eredivisie. Kalaupun mereka menang akan sulit ya dengan bersaing dengan 20, dan mereka akan bermain dengan Heerenveen di markas Heerenveen, dan saya rasa berat ya. Mereka di posisi kelima saat ini. Setelah posisi ketiga 20, posisi keempat ada Nijmegen. Jadi paling tidak bagi Ajax Amsterdam bisa ikut di Liga Eropa. Ya cukuplah bagi Martin Pas ya untuk bisa berkompetisi di kasta kedua di Liga Eropa. Oke, saya bicara dengan pemain-pemain kita yang tampil bagus semua, dan baik Martin Pas, ya Calvin Verdong, Kevin Dix nantinya akan tersedia di FIFA Matchday dan pasti akan dipanggil oleh pelatih John Herman untuk memperkuat Garuda kita bertanding melawan Oman. Semoga mereka baik-baik saja. Kalau Kevin Dix sudah menyelesaikan laganya di Bundesliga, tapi tinggal dengan Calvin Verdong, semoga tidak mengalami masalah atau cedera, termasuk dengan Martin Pas dan juga dengan pemain-pemain lainnya, karena Sassuolo bersama dengan Jay Ises itu ingin membantu tentunya Jay Ises terhadap Emil Audero, karena mereka menjamu Lecce, salah satu pesaing Cremonese untuk di zona merah, zona degradasi Serie A. Jika Sassuolo menang tentunya akan membantu bagi Cremonese, klubnya Emil Audero, untuk bisa bertahan. Tapi dengan catatan Cremonese itu harus bisa menang di kandang Udinese. Memang laga yang berat tapi ya harus dilakukan. Karena Sassuolo saya pikir bisa mengatasi Lecce di kandang mereka, karena Sassuolo sudah aman kan? Di peringkat ke-12 mereka dengan 38 poin bagi Jay Ises udah oke banget. Cuma tinggal bagaimana Jay Ises ini berjuang habis-habisan dengan rekan-rekannya untuk mengalahkan Lecce, membuka jalan bagi Emil bersama dengan Cremonese. Ya semoga
Ya pasti ada telepon-telepon juga mungkin ya di antara Emil dan Jai. Ya Emil berharap sekali tentunya, dan ini bermain di kandang saya pikir akan baguslah buat Sassuolo, dan mereka diunggulkan untuk bisa mengalahkan Lecce. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara dengan pemain-pemain abroad kita yang bermain di Eropa, yang nantinya semua akan dipanggil untuk memperkuat tim nasional di FIFA Matchday. Ciao.